Semua orang pasti pengen sukses. Sayangnya, kesuksesan itu bukan ditakdirkan untuk semua orang. Setuju nggak sama statement itu? Gue yakin banyak yang setuju ya. Well, kesuksesan itu, kalau menurut gue sih ya hanya akan dicapai sama orang-orang yang pertama, of course mereka ada hoki, kedua mereka ada privilege, dan yang ketiga mereka juga kerja keras. Orang yang memilih buat belajar, buat upgrade diri, buat kerja keras, mungkin di saat orang-orang lain tuh ya santai-santaian, sibuk main, leha-leha, party-party gitu ya. Kesuksesan itu adalah hal yang bakal didapetin sama orang yang siap buat ngambil resiko, siap buat dibenci, dan siap juga untuk ngerasain yang namanya kesepian dan punya banyak haters ya, yang tadi gue bilang. Makanya ada istilah kayak gini, lu tuh ketika udah kaya ya bakal kesepian. Selamat datang di segmen Kelas Kehidupan, di mana gue bakal sharing ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah, supaya lo bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Di video kali ini gue bakal bahas sisi lain dari kesuksesan, terutama sisi gelapnya, gimana pahit-pahitnya, dan apa aja yang harus dikorbankan kalau misalnya kita mau meraih kesuksesan. Stay tune sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, and welcome to Kelas Kehidupan. Gue yakin lo semua pasti udah gak asing lah ya sama yang namanya Elon Musk. Dia adalah tokoh sukses dengan banyak sekali kontroversi, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dia berhasil melahirkan banyak inovasi yang mengubah dunia. Di salah satu wawancara, gue sempet nonton ya, Elon itu bilang kalau manusia seharusnya tuh gak hidup abadi. Padahal dia lagi bikin teknologi buat manusia hidup abadi ya, Neuralink. Karena gini, kalau kata Elon Musk, keabadian kemungkinan bisa bikin manusia tuh kesepian banget. Karena keabadian bakal bikin manusia kurang terkoneksi sama dunia sekitarnya. Dan di wawancara yang sama juga, Elon juga cerita tentang kehidupan personalnya yang katanya sih banyak struggle-nya, dan dia juga cerita bahwa dia ngerasa kesepian. Bahkan kalau gua nggak salah inget di tahun 2017 atau 2018 sempet tuh Elon itu diliput sama New York Times. Dia bilang dia depresi sambil nangis ketika ditanya sama jurnalis. Jadi kalau lu pikir kehidupan si Elon Musk itu ya semuanya happy dan lain sebagainya, atau bahkan dia lebih happy daripada lu, mungkin belum tentu sih. Sekarang kita lihat masa kecilnya dulu ya. Elon tuh lahir dan besar di Afrika Selatan. Semasa kecil Elon tuh sering ngerasa terasingkan di lingkungannya. Dia ngerasa bahwa dia tuh gak cocok dan susah beradaptasi sama kebudayaan Afrika. Karena dia struggle, makanya si Elon juga susah punya temen dan sering banget jadi korban bullying di sekolahnya. Tapi kebetulan Elon tuh punya yang namanya privilege, punya bakat juga, dan punya passion yang kuat terhadap science dan teknologi. Makanya dari muda dia udah punya komputer, dia udah belajar programming, dan ngelanjutin kuliah di jurusan fisika dan ekonomi. Nah that's why setelah itu dia pindah ke US kan untuk bikin perusahaan teknologi sendiri setelah dia kuliah. Yang tentunya kita semua tahu kalau perusahaan ini juga yang bikin Elon masuk ke jajaran orang terkaya di dunia. Semua kesuksesan itu ternyata nggak bikin Elon Musk terbebas dari kesepian. Elon tuh struggle banget lah di kehidupan personalnya. Dia udah nikah terus, putus nyambung bahkan hubungannya. Tiga-tiganya berakhir dengan perceraian, ya kan? Yang nikah, belum yang nggak nikah, ya nggak sih? Dia juga punya hubungan yang kurang baik sama keluarganya, terutama sama ayahnya sejak kecil. Elon tuh ngerasa bahwa ayahnya tuh jahat banget, dan dia juga ngerasa nggak pernah dapat support dari ayahnya. Are you proud? Did you ever see that coming? No. What? You're not proud? No, well, I mean, we are a family that have been doing a lot of things for a long time. It's not as though we suddenly started doing something. Dan ya lu bisa bayangin ya, secara psikologis tentunya ini bakal ngaruh ke gaya kepemimpinan, ke gaya komunikasi, dan lain sebagainya. Makanya sekarang bisa dibilang Elon juga terkenal sebagai pemimpin yang agresif. Nge-layoff Twitter gitu. Intinya dia banyak ngelakuin hal aneh lah. Bahkan sampai nge-tweet misalnya, ini sahamnya bakal di-privatein dan lain sebagainya. Ya pokoknya banyak lah kontroversinya, gak usah gua jabarin satu-satu. Perilaku-perilaku ini akhirnya yang bikin Elon Musk tuh susah ngebangun hubungan yang meaningful ya sama orang lain. Dan ini by the way ada di kurikulum level 31%. Kalau lo tahu ya kurikulumnya, buat lo yang sering nonton pasti udah tahu. Dan bahkan ada juga sih yang bilang ya, ini kontroversi sih, yang bilang bahwa Elon itu sebenarnya beli Twitter demi nyari tahu siapa aja orang-orang yang benci sama dia. Meskipun gosip doang sih ya. Nah setelah gue teliti lebih lanjut lagi, ternyata fenomena orang sukses yang aneh, yang kesepian, yang banyak dibenci sama orang tuh bukan cuma kejadian di Elon Musk aja. Ya banyak ya. Itu bahkan nabi atau rasul pun ya sebenarnya kan dibenci juga sama banyak orang. Ya nggak sih? Apalagi orang yang bukan nabi gitu. Contohnya misal Steve Jobs,
yang dibenci juga, dan punya gaya kepemimpinan yang ekstrim, dan banyak lagi sih orang-orang sukses yang seperti ini. Fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, kok bisa ya banyak banget orang yang sukses, karirnya oke, kaya banget, bikin impact di dunia, tapi kehidupan personalnya kok fuck up gitu. Emang apa sih yang salah? Dan kalau kita lihat banyak tokoh di dunia juga banyak banget ya orang yang fuck up sampai meninggal bahkan, tapi karyanya bisa ngasih impact ke kita semua sampai sekarang. Nah, kita bahas di section selanjutnya ya. Kita klarifikasi dulu sebenarnya. Sebelum kita bahas kenapa, pertanyaan pertama yang perlu kita klarifikasi adalah, apakah benar orang sukses yang kesepian dan dibenci itu adalah hal yang wajar? Jawabannya adalah, ya kalau secara distribusi bisa jadi wajar, tapi bukan berarti semua orang sukses itu selalu kesepian dan dibenci. Nah, ini akhirnya bikin para ilmuwan, terutama ilmuwan psikologi yang melihat perilaku manusia itu jadi kepo. Salah satunya adalah orang ini. Beliau ini pernah nulis buku yang intinya ngejelasin kenapa kesuksesan itu cenderung bisa bikin kita kesepian dan dibenci sama orang. Nah, kalau menurut psikolog yang barusan, kesuksesan itu katanya bisa dibagi jadi 2 jenis. Pertama, kesuksesan yang umum, kesuksesan karir, intinya lu dapet jabatan, lu punya duit, lu punya popularitas. Ada juga yang kedua, nah ini yang gak pernah kita belajar di sekolah. Kedua hal ini yaitu kesuksesan hidup, kesuksesan di relationship, lu puas dengan hidup lu happy, lu sehat, dan lain sebagainya. Orang-orang kayak Elon Musk, kayak Steve Jobs, dan lain sebagainya, itu cenderung fokus ngejar kesuksesan di karir aja. Dan ya mereka bahkan cenderung mengabaikan kesuksesan hidup. Bahkan mereka bisa dibilang gak peduli sampai kesuksesan hidupnya. Karena mereka ngerasa ya misalnya relationship gitu. Ya relationship tuh nggak ngebantu mereka nggak sih dalam mencapai kesuksesan karir. Ya udah lebih baik ngurusin kerjaan. Nah, si Thomas Joyner ini dia juga ngelakuin penelitian. Dan penelitiannya itu ngejelasin juga bahwa kesepian karena sukses itu katanya cenderung lebih sering dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, kenapa? Ya karena mungkin stereotip kali ya. Ya perempuan cenderung mengutamakan kepuasan hidup dibandingkan gaji yang gede itu, dan memang ya stereotip ibu rumah tangga dan lain sebagainya jadinya lebih mengutamakan ya anak dan suami mungkin ya. Dan sementara itu cowok ya fokusnya ke karir, dimana ya kalau di Indonesia aja laki-laki itu kan adalah kepala keluarga ya stereotipnya. Dan ngejar kesuksesan karir ini bisa ngasih sense of purpose buat kebanyakan laki-laki. Banyak di antara mereka yang nempatin harga diri tuh di karir. Makanya banyak juga ya motivator, influencer yang bilang kalau lu nggak sukses sampah, kalau lu nggak kaya tuh lu goblok, dan lain sebagainya. Jadi kalau karirnya bagus ya harga dirinya bagus. Ingat lagi kesuksesan yang pertama, dan kalau karir jelek ya self esteemnya juga rendah gitu. Makanya banyak ya yang sampai hustle banget. Nah, tapi sayangnya gini, terlalu fokus ngejar kesuksesan, terutama dalam hal karir, itu bisa ngasih banyak dampak negatif gitu ya. Pertama, dari profesor yang tadi juga masih sama. Banyak pensiunan sekarang yang udah mah punya banyak komplikasi kesehatan, banyak masalah kesehatan karena gaya hidupnya nggak sehat. Ketika pensiun, kehilangan tujuan hidup. Terus ketika pensiun juga ngerasa kesepian. Karena apa? Karena nggak punya banyak temen, nggak punya relationship yang oke. Dan ini masalah yang serius banget karena ini bisa ningkatin potensi itu suicide tadi ya, bunuh diri sampai 2 kali lipat. Itu pertama. Yang kedua, kalau lu hidup kaya, udah tua, banyak duit, kesepian, emang lu bisa menikmati kehidupan itu? Kesepian, gak punya temen, sakit, lebih baik mana? Mendingan sehat, terus banyak temen, gak ada duit, atau punya banyak duit tapi kesepian dan gak sehat? Well, banyak sih orang kaya yang gua kenal ya, akhirnya memilih kesuksesan hidup daripada kesuksesan karir. Dan sekarang juga udah shifting ya pandangan bahwa uang tuh bukan segalanya, meskipun segalanya butuh uang ya, tapi uang bukan segalanya cuy. Nah, that's why penting banget nih ya. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa gua dan tim ngebangun 1% pastinya. Karena ya kita ngerasa bahwa hal-hal kayak gini tuh nggak dipelajarin di sekolah. Jadinya kita ngikut-ngikut aja. Oh, influencer A bilang harus banyak duit, harus fokus karir, harus punya 1M, 100 juta. Padahal ya kesuksesan mah beda-beda nggak sih buat setiap orang. Dan kalaupun lu sukses, tapi tadi lu sakit, kesulitan buat ngebangun meaningful relationship, lu nggak jaga diri lu, ya itu pengorbanan yang sangat berat sih ya. Dan ini juga yang bikin akhirnya bukan cuma kesepian ya, tapi juga orang sukses tuh dibenci. Karena orang sukses tuh cenderung arogan ya. Arogan artinya mereka pertama egois banget, dan yang kedua mereka gengsian, dan yang ketiga ya mereka ngerasa nggak butuh orang lain sih gitu. Sombong dan juga gengsi ya. Apakah ini adalah hal yang buruk? Ya tergantung konteksnya gitu. Tapi kalau dalam konteks kehidupan ya udah jelas buruk lah. Mungkin banyak dari yang berdebat kalau orang nggak arogan, nggak narsis misalnya, terus nggak gengsi, mungkin dia nggak bakal sukses. Ya bisa jadi sih gitu. Tapi kalau dalam kehidupan ya bisa jadi buruk gitu. Makanya harus sesuai konteks. Bahkan sebenarnya ada salah satu riset sih
yang cukup kontroversial yang bilang kalau arogan tuh sebenarnya bikin kita lebih cenderung jadi orang sukses karena mereka dominan, keras kepala dan lain sebagainya. Tapi banyak tuh orang keras kepala yang miskin ya, banyak juga. Dan kalau ngomongin perilaku sebenarnya kan kita bisa kontrol ya secara kontekstual. Jadi meskipun misalnya seorang Evan nih, gua pribadi, gua arogan di satu tempat, tapi ya di tempat lain misalnya sama orang tua atau sama siapa ya mungkin harus lebih humble gitu. Karena di konteks lain misalnya kepemimpinan, ada juga penelitian lain yang bilang kalau pemimpin yang rendah hati, yang humble itu punya performa yang lebih oke dibandingkan yang arogan. Nah jadi hati-hati ya dengan penelitian. Kalau lu denger tadi penelitian satu terus lu nggak apa-apa nih gua arogan, bisa jadi lu ada pola pikir biner seperti yang gua bahas di video sebelumnya ya. Jangan sampai lu biner mandang kehidupannya, dan jangan sampai ini jadi ngaruh ke mindset lu yang akhirnya nanti mencelakakan lu. Nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah, oke, kita udah tahu, udah punya banyak contoh, terus kita juga udah tahu kenapa orang sukses tuh cenderung seperti itu. Tapi apakah kita bisa mengubah ini? Apakah nanti kesuksesan bisa berubah menjadi lebih baik gitu? Misalnya, bisa nggak sih orang nggak arogan terus sukses? Oke, kita bahas di section selanjutnya ya. Oke, kalau misalnya lu nanya ke gua, gimana caranya biar kita bisa sukses di kehidupan? Ya tentu ini bukan cuma soal karir. Karir ada, memang di kurikulum 1% tuh ada. Di kurikulum life skills kita tuh ada di level 3. Tapi sebenarnya kan ada level 1, level 2. Ada juga level 4. Banyak aspek kehidupan yang bisa bikin kita hidup seutuhnya, istilahnya. Punya meaningful life. Emang sih, sistem kapitalisme sekarang memang menuntut kita untuk berkompetisi, untuk punya kapital, untuk punya aset, punya duit demi bisa survive. Orang yang gak punya duit ya cenderung gak survive. Cenderung dijahatin orang. Ya bener, tapi sampai batas tertentu. Kita juga jangan sampai jadi budak duit doang dong, ya kan? Kita juga perlu mental health gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang mental health bullshit, lu coba lihat personal life dia, jangan-jangan orang itu fuck up, ya gak sih? Jadi hati-hati juga ketika ngedengar orang, termasuk gua bahkan, ya kan? Jadi intinya yang penting tuh sebenarnya keduanya menurut gua gitu. Dan kalau gua acuannya dari mana ya? Dari kurikulum life skills yang udah gua bikin sejak tahun 2017 sampai sekarang. Itu udah sekitar 6 tahunan. Dan ini direvisi terus sesuai perkembangan zaman ya. Nah, kita mulai dari level 1. Yang bisa lo lakuin sebelum mikir, oke, gue pengen sukses, pengen kaya, ada level 1. Kebutuhan dasar. Kebutuhan survival. Pertama, cash flow. Punya duit banyak, cash flow-nya buruk, ya buruk juga. Kedua, basic relationship. Punya temen, oke. Toksik gak? Nah, kalau ada temen toksik, kalau ada orang tua toksik dan lain sebagainya, ya diatasin ya. Entah lu jauhin dulu ya, atau entah lu solve masalahnya dengan lu misal minta maaf, dengan lu misal ya mumpung lagi bulan Ramadan juga ketika gua record ini ya, misal lu bisa komunikasi lebih baik. Yang kedua, basic relationship, at least lu punya support system satu aja dan gak toksik. Ketiga, basic infrastructure, lu punya rumah gak, kursi lu bagus gak buat kesehatan lu, meja lu bagus gak, ergonomis gak, laptop lu nge-lag gak, itu adalah infrastructure. Keempat, basic intelligence dan effective thinking. Kalau lu udah nonton 1%, gue yakin lu punya dua ini sih. Meskipun gak semua orang ya. Tapi kalau lu udah nyadar bahwa lu butuh tontonan yang oke, at least lu minimal nonton 1% gitu ya, atau channel edukasi yang lain di luar sana, itu udah oke berarti ya, effective thinkingnya. Basic fashion, gimana cara lu berpenampilan? Oke nggak? Sampai ke basic manner dan etiquette, gimana cara lu berperilaku. Level 1 ini penting banget karena ini erat kaitannya dengan kemampuan lu buat survive. Kalau misalnya ini belum aman, bisa jadi hidup lu kedepannya bakal cenderung struggle ya. Kayak misalnya kalau cash flow lu lebih tinggi pengeluaran daripada pemasukan, ya miskin-miskin juga gak sih? Mau penghasilan lu 100 juta, 200 juta, ya kan? Jadi itu level 1 pertama. Yang kedua adalah level 2. Kalau level 1 lu udah aman, lu bisa masuk ke level 2. Manajemen resiko dan proteksi in case terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Mulai dari pertama, kesehatan fisik, jaga tuh. Manajemen resiko finansial, yang kedua, punya dana darurat, ya, asuransi. Dan asuransi juga bukan cuma soal kesehatan, tapi ada jiwa, ada rumah, ada mobil ya, tergantung gimana butuhnya lu. Sampai ke resiko digital kan. Jadi ibaratnya lu harus punya proteksi yang oke. Hidup lu harus sehat, keuangan lu harus oke, data digital lu diamanin, dan juga semua resiko baik lu maupun keluarga lu bisa manage. Nah, kalau level 2 udah aman, nah disinilah baru ngomongin karir sebenarnya. Nah, makanya gue banyak menemukan kasus gitu. Kan banyak orang yang nanya ya, kalau kerjaan tuh pilih passion apa gaji? Ya kalau lu belum level 1 gaji dulu dong. Kalau lu gak bisa makan kan lu gak bisa ngejar passion lu. Nah gitu. Jadi ini juga sering nih dibahas di webinar, di mentoring ya. Sering banget yang kayak gini. Jadi kesuksesan tuh bukan melulu soal karir. Di level 3 pun, meskipun di sini ada poin personal growth dan karir, tapi juga banyak juga hal yang bisa lu fokusin. Ada caranya investasi, ya kan? Personal finance, ada juga meaningful relationship, punya hubungan yang oke atau enggak. Mental health lu oke enggak? Lu kalem enggak orangnya? Gampang overthinking enggak? Hobi lu gimana? Punya passion, punya hobi. Entertainment lu gimana? Knowledge lu gimana? Kayak kalau lu passionate di knowledge. Nah, di level 3 ini tuh sebenarnya kan intinya biar happy, healthy, produktif ya. Gak
Gak semua orang loh di Indonesia bisa ada di level 3 dengan level 2 dan level 1 lulus. Even gue yakin banyak dari lo yang masih mahasiswa atau yang gajinya masih di bawah UMR, level 1 aja belum kelar, masih dibayarin orang tua, ya gak sih? Tapi it's okay, kan namanya manusia berkembang ya. Gue juga sama, dulu mahasiswa dibayarin orang tua. Sekarang syukur ya bisa membiayai diri sendiri. Yang jadi pertanyaan sekarang, aspek kayak gimana yang harus kita kejar? Ya balik lagi sih, semua aspek di kurikulum life skills ini kalau menurut gue. Tapi kan kita semua waktunya terbatas, cuma 24 jam, bahkan cuma 18 jam karena sisanya 6 jam lu tidur, ya kan? Lu bisa pertimbangkan 3 pertanyaan ini. Pertama, aspek kehidupan apa aja yang bisa bikin lu happy? Yang kedua, aspek kehidupan apa aja yang bisa bikin lu sehat? Yang ketiga, aspek kehidupan apa aja yang bisa bikin lu ngerasa produktif dan bikin impact? Kalau misalnya lu udah bisa jawab ketiga pertanyaan itu, ya lu berarti udah lulus level 3 sih. Baru nanti level 4 ya, dana pensiun, terus habis itu juga parenting atau mungkin ngajarin orang lain, ngasih impact ke orang. Nah, itu kesuksesan menurut kurikulum life skills. Yang gua rasa ini sebenarnya udah mengakomodir semua tipe kesuksesan gitu ya. Jadi kalau saran gua, jangan sampai lah nanti ada aspek yang kosong banget atau bahkan minus gitu. Biar nanti kalau lu udah kaya, lu tetap bisa menikmatin kekayaan lu. Atau kalaupun lu sekarang gak punya duit, ya at least nanti lu punya duit yang cukup lah buat dana darurat, ya kan? Sampai level 2 aja udah bisa happy loh guys. Itu baru fokus ke level 3. Gimana menurut lo ya? Kira-kira dari aspek tadi lu masih rendahnya di mana dan udah tingginya di mana? Sebenarnya kita punya psikotes tentang ini ya. Nanti lu bisa ke 1%.net. Kita juga ngadain webinar rutin bulanan tentang ini. Lu nanti bisa cek lah. Well, at the end of the day, kesuksesan adalah perjalanan yang harus kita tempuh tentunya, yang membutuhkan pengorbanan, gak jarang, dedikasi, kegigihan, kesabaran. Mungkin lu juga udah dibenci sekarang, lu juga mungkin kesepian sekarang. Tapi ingat, kalau misalnya lu ngerasa kayak gitu, ada yang harus dievaluasi, ya. Karena perjalanannya gak bakal gampang, tantangan pasti bakal selalu ada. Untuk hustle tuh pasti akan selalu ada tantangan. That's why, improve lah diri lu 1% setiap harinya ya. Lo tonton video 1%, kita udah bikin ribuan video, 1000 lebih video di YouTube yang bisa bantu lo improve setiap hari. Dan kalau lo pengen tahu tentang kurikulum 1% ya, tentang berbagai ilmu yang lebih spesifik, ya ikut webinarnya aja ya. Lo bisa cek di website kita di 1%.net. Kalau misalnya lo butuh konsul private ya bisa mentoring 101 atau sama psikolog. Kalau lo ngerasa kayak aduh gue ada masalah tapi nggak bisa diselesain atau lo bingung nyelesainnya gimana, nah mungkin waktunya ke psikolog ya. Pokoknya gini, kalau ada orang bilang mental health gak penting, relationship gak penting dan lain sebagainya gak penting, lo lihat kehidupan personal orang itu oke nggak? Kalau misalnya menurut lo nggak oke, mendingan lo ke psikolog dah gitu. Untuk evaluasi diri, ya nggak sih? Gitu, mendingan lu ya nonton lebih banyak lagi video 1% karena yang namanya hidup ya perlu balance. Gak bisa hustle doang, gak bisa juga pastinya mental health doang jadi manja ya, jadi lembek gitu. Generasi strawberry juga nggak bisa, harus balance ya. Well, that's all for now. Akhir kata gue Evan 1%. Well, thanks.